Baik ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita siang ini tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Udah tahu ciri-cirinya, Bu? Bu, sebetulnya sudah, cuma lupa. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, memakmurkan masjid. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Di mana salat tu, Bu? Jadi ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi solat tu di masjid. Ibu-ibu solatnya di mana? Di situ tak dituliskan kalau subuh di rumah, zuhur masjid, maghrib masjid, tak ada. Jadi yang dikatakan innama ya'mur masajidallah, orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dengan melaksanakan salat. Berarti 5 waktu salat tu di masjid. Ibu, kadang ada yang mengatakan ibu-ibu tu salatnya bagus di, tengok Masjid Nabawi, Masjidil Haram tu, ada tak ibu-ibu yang solat di masjid? Bukan mungkin, Bu. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tu bahkan ibu-ibu solat Jumat di masjid. Cuma di tempat awak yang tak ada yang buat. Di Masjid Nabawi itu ada tempat khususnya. Ada di situ ditulis Musalla Nisa, Babun Nisa, pintu ibu-ibu yang mengarah ke Raudhah, pintu 25. Itulah tempatnya solat ibu-ibu di sana. Kalau Masjidil Haram tak ada tempat khusus ibu-ibu, bebas. Cuma kalau solat ibu-ibu tu di belakang, bapak-bapak di depan. Ini. Cuma katanya Ustaz, ibu-ibu tu bagus di rumah kalau sekiranya ke masjidnya lipstiknya tebal 3 inci, alisnya beriring, itu harus kemana-mana pakai pensil alis. Ini bedaknya bukan main tebal. Kalau macam itu lebih baik tak usah ke masjid. Itu yang dilarang. Tapi kalau mak-mak yang seperti ini, apa nak di lipstik tebal-tebal?
Padahal solat di masjid itu kan lebih banyak keutamaan. Barang siapa yang dari rumahnya berwudu, melangkahkan kaki menuju ke masjid, setiap langkah kakinya dihapuskan kesalahannya, diberikan satu kebaikannya, diangkat satu derajatnya. Ustaz, kami dari rumah pakai Honda, kemana nak jalan kaki? Berarti setiap putaran rodanya dilipat gandakan pahala. Sampai di masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Habis tu iktikaf. Habis tu nanti mendengarkan suruhan azan. Barang siapa yang mendengar seruan azan lalu menjawab seruan azan, ditutup dengan doa, maka dibukakan pintu surga untuknya. Habis tu ditambah lagi solat berjamaah. Ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah. Masya Allah, banyak betul pahala itu. Kalau solat berjamaah pahalanya 27. Kalau 5 waktu 135. Itu di masjid kita. Kalau Masjid Nabawi berapa pahalanya itu, Bu? 1000. Kalau 5 waktu 5.000. Itu kalau sehari. Kalau 8 hari 40.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000 kali 5 500.000 kali sebulan 30 hari 15 juta. Coba dibagikan, Bu. 15 juta 40.000 bagi 135 dapatnya berapa? Makanya jangan heran lagi orang yang sudah balik dari haji tak datang-datang lagi ke masjid gitu. Tapi yang saya sebutkan ini bukan jamaah yang di sini, di tempat kami. Insya Allah di sini sama. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, kalau tidak ke masjid dia takkan tenang. Harus ke masjid. Kalau hatinya sudah terpaut, biasanya solat maghrib dia tak mau langsung pulang. Tunggu sampai solat isya baru pulang. Habis solat subuh sampai waktu syuruk baru pulang. Enggak. Tapi biasanya itu yang usia di atas 50. Tapi kalau di bawah 50, selesai maghrib langsung depan TV RCTI, Ikatan Cinta. Tapi bukan sini loh. Maka ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya terpaut di masjid, kenapa dia akan merasa tenang? Solat berjamaah tenang, zikir sama-sama tenang. Bahkan di masjid ini, Bu, paling suka orang tidur. Karena tenang di masjid tuh, dingin lagi kan. Sedang mendengar khutbah tidur, sedang mendengar ceramah biasanya, Bu, kita lihat orang yang selalu ke masjid itu kematiannya husnul khotimah kebanyakan. Kita tengoklah, Bu, ada orang di masjid sedang solat mati, sedang sujud mati, sedang khutbah mati, sedang jadi imam mati,
sedang ceramah. Sekarang jangan dulu, ini lagi ceramah. Ada bu, di tempat kami Pak Imam dia ngomong, Ustaz, selama saya bertugas memandikan mayat, baru kali ini saya jumpai mayat itu tidak ada najis. Loh kok bisa Pak? Itulah saya tanya dengan keluarganya, tanya dengan anaknya, nak, kalau boleh tahu amalan orang tuamu apa? Udah banyak mayat yang bapak mandikan, tapi kali ini bapak jumpai mayat orang tuamu tidak ada kotoran sedikit pun. Pak Imam, orang tua kami bukanlah seorang alim ulama, tapi dia seorang tukang. Tapi ketika azan dikumandangkan di masjid, dia langsung tinggalkan pekerjaannya, langsung sholat berjamaah di masjid. Itu yang kami tahu Pak Imam. Masya Allah. Beda dengan tukang kami bu. Sedang memperbaiki mic atas tuh, orang azan nyondok di atas tuh. Tapi bukan tukang sini, enggak ada. Maka ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Nabi, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, artinya dalam membangun, dalam imarah, memakmurkan, meramaikan solat berjamaah, menuntut ilmu di masjid, dan ikut pembangunan fisik, ikut menginfakkan hartanya, pasir, kerikil, semil dan lain sebagainya, banallahu lahu mithlahu baitan fil jannah, akan Allah bangunkan satu tempatnya di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan memakmurkan masjid. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, memuliakan tamunya. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Bu, tamu itu datang membawa berkah, baik berkah umur, berkah rezeki. Rezeki yang didapatkan itu bukan hanya materi, bukan. Informasi yang kita dapatkan dari tamu itu juga merupakan rezeki juga. Kadang ditengok kita, ibu kenapa sakit? Iya, sakit apa? Ini udah berobat sudah? Coba obat ini bu, kami dulu seperti ini keluarga kami. Itu juga merupakan informasi sumber rezeki buat kita. Dan orang yang beriman, orang Islam, apabila bersilaturahmi, berjabat tangan, menggugurkan dosa. Tapi orang sekarang takut nak berjabat tangan. Tapi sekarang kan udah level 2, masih juga takut. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kita mencontohi orang yang pertama kali yang mencontohkan kepada kita tentang memuliakan tamu ini, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bu, paling sangat memuliakan tamunya. Baik tamu itu yang dikenali atau tidak, baik itu tamu datang kapan saja, siang malam, dia tetap melayaninya.
Pernah Nabi Ibrahim itu diuji malaikat. Pantaskah Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah, teman dekatnya Allah? Datang malaikat Jibril dalam wujud manusia. Ketika Ibrahim sedang memperhatikan ternak-ternak yang begitu banyak, gembala-gembalanya juga banyak, dia memperhatikan dari atas bukit. Tiba-tiba datang seorang musafir, bapak-bapak. Apa katanya? Wahai Tuan, boleh nak aku minta seekor ternak Tuan untuk bekal makananku di jalan? Apa kata Nabi Ibrahim? Tuan cukup mengucapkan Subuhun Qudusu Rabbuna wa Rabbul Malaikatu waruh. Ambillah sepertiga ternakku ini. Masya Allah. Kalau ternaknya 1000 ekor, sepertiganya ambillah 333 ekor, ambil. Masya Allah. Coba kalau awak, kambing ada 1000 ekor, Bu minta seekor, minta. Banyak duit dia tu, 2 juta. Tapi Ibrahim tidak. Walaupun dia kaya, tapi kekayaannya tidak masuk ke dalam hatinya. Orang kalau masuk kayanya dalam hati, Bu, susah nak ngambilnya. Nak bersedekah lama kali lah, dicari-cari dulu, dipilih-pilih. Banulah baju yang sudah lama tak pakai. Apa kata Ibrahim? Kalau Tuan baca sekali lagi, ambil separuhnya, separuh ambil. Luar biasa. Apa kata Jibril? Ibrahim. Tadi Tuan, sekarang Ibrahim. Sebenarnya ini aku adalah Jibril. Aku sengaja datang mengujimu. Pantaskah engkau disebut sebagai Khalilullah? Pantas. Engkau tidak membeda-bedakan siapa yang menjadi tamu. Sekarang ambil balik ternak yang engkau berikan, ambil balik. Aku cuma nguji aja. Kata Ibrahim, meskipun sekarang aku sudah tahu engkau adalah Jibril, namun pemberian yang sudah aku ucapkan atas nama Allah, aku tidak akan ambil lagi. Akhirnya ternak itu disedekahkan kepada fakir dan miskin. Pada episod berikutnya datang lagi, Bu, 3 malaikat dalam berwujud pemuda yang tampan-tampan. Tapi datangnya, Bu, tengah malam, jam 12 malam. Ibu-ibu kalau tamu datang jam 12 malam di rumah macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu buka tak? Intip ni. Rupanya tamu itu pakai baju putih semuanya. Buka tak? Takut kan? Ibrahim dibukanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan masuk Tuan. Nampaknya Tuan ini bukan orang sini, nampaknya orang jauh. Silakan duduk istirahat dulu. Ibrahim langsung ke belakang. Dia kasih tahu dengan istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk tamu-tamu kita? Makanan dah habis. Kalau begitu, Ibrahim ambil seekor anak sapi, disembelihnya malam itu juga dan dimasak malam itu juga.
Ibu-ibu mau nak masak tengah malam? Coba apa yang kita jawab? Tengah malam masak. Selesai dimasak, dihidangkan, silakan makan tuan. Malaikat bu, mana nak makan? Ditengok aja makanan tu bu. Semakin takut Ibrahim. Kenapa tak dimakan? Ibrahim, sebenarnya kami ini adalah malaikat. Coba dari tadi ngomong kan. Sebenarnya kami ini malaikat. 3 bu. Jibril, Mikail, Israil. Ibu kalau tahu tamu ini datang ke rumah ibu, mau tak ibu datang 3 malaikat ni, pilih yang nomor berapa? Mikail. Tapi yang sering bertamu rumah awak Israil bu. Itu pasti itu. Tanpa disuruh dia datang. Iya. Sebenarnya kami malaikat. Kami datang membawa kabar. Pertama kabar gembira, yang kedua kabar duka. Apa kabar gembiranya? Ibrahim, sebentar lagi kamu akan mendapatkan Ishak dari istrimu. Siapa istrinya bu? Lupa. Sarah. Kalau Hajar anaknya Ismail. Ngomong Sarah di sebalik tirai. Kalau awak mungkin Gordon lah ya. Apa kata Sarah? Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Aku sudah tidak muda lagi. Usiaku sudah tua, 75 tahun bu. Kalau bahasa kita 75 tahun tu apa namanya? Monopause. Ya kan? Tak mungkin lagi bisa punya anak. Apa kata malaikat? Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Jadi ibu-ibu yang saat ini yang sudah monopause, jangan khawatir. Bisa, tapi banyak syaratnya bu. Yang tak mungkin dilakukan oleh Ibrahim mungkin. Coba, mana ada orang mau menyambut tamu tengah malam? Ibrahim buat. Mana ada orang mau masak tengah malam? Ibrahim dan Sarah buat. Yang tak mungkin dilakukan orang, tapi bisa mungkin dilakukan kita. Kalau Allah yang berkehendak, apa yang tidak? Dan kenapa Sarah itu bisa dapat anak lagi bu? Karena Sarah itu dia izinkan suaminya nikah dengan Hajar. Itu Sarah dulu. Sarah sekarang kalau tahu habis dihajar itu. Berita duka adalah mereka akan pergi menghancurkan kaum Sodomi, negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut malam itu juga. Karena satu masa itu 2 kenabian, Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut di kawasan lain pula. Jadi kalau wilayahnya di sini Pekanbaru, tempat Nabi Lut itu daerah Dumai, kan tak jauh juga tuh bu ya, lewat tol bisa dekat lah. Maka ketika dia langsung pergi ke tempat Nabi Lut, Nabi Lut itu disuruh
pengikutnya meninggalkan negeri Sodom itu. Waktu ditinggalkan itu sebelum subuh. Jadi negeri Sodom itu dihancurkan sebelum subuh, dibalikkan negeri itu. Itu dia. Dan malaikat tadi meninggalkan rumah Nabi Ibrahim tanpa menjamah makanan yang sudah dimasak. Manalah malaikat mau makan. Ibu-ibu kalau ada tamu yang datang, ibu masak, tapi tamu itu tidak makan, langsung pulang. Bagaimana perasaannya? Kalau besok tamu itu datang lagi, mau tidak masak? Kenapa tidak? Ibu yang salah. Tugas kita hanya memuliakan tamu. Soal tamu itu makan atau tidak bukan urusan. Yang penting kita sudah mengamalkan hadis tadi, memuliakan tamu itu. Ini kadang tamunya sudah berjam duduk, ngomong sampai kering kerongkongan, air tak dikasih, apalagi makan. Habis itu tamu tuh turun tangga baru ditawarkan. Cepat betul pulangnya bu, tak nunggu makan dulu. Elek. Itu hanyalah sekedar basa-basi, tak dipakai. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tetangganya. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Bu, tetangga itu dari mana ke mana? Hmm? 40 depan belakang, samping kiri. Kalau depannya Sungai Siak, oh yang seberangnya. Kita ini tidak lepas hidup dari bertetangga. Lalu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu muliakan tetangga. Caranya dengan akhlak bertetangga. Yang pertama, akhlaknya mengucap salam terlebih dahulu dengan tetangga. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Rezeki lancar? Alhamdulillah. Itu doa itu. Karena kita selaku orang Islam harus menebarkan salam. Tengok tu Bu di tanah suci. Itu kalau jumpa aja dengan orang tak kenal kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak kita orang-orang luar sana, min aina anta? Dari mana? Ana min Indonesia. Jakarta, Sumatera, ana min Sumatera. Sumatera banyak bagus. Apa yang bagus? Habis itu Bu, di salamnya kita, ditariknya masuk ke tokonya, disuruh belanja. Karena orang kita ini paling suka belanja, tapi bukan jamaah yang di sininya, jemaah saya yang di sana. Tuh, enak. Jadi kita ini
Pertama, mengucapkan salam kepada tetangga. Yang kedua, akhlak bertetangga itu bersedekah dengan tetangga. Ya Aisyah, idza tabakhta fa'akthir ma'aha. Kalau masak, tolong lebihkan kuahnya. Bagi dengan tetangga. Walaupun berbagi kuah, artinya kalau memang yang dimasak itu berkuah, antarlah kuah. Kalau yang dimasak rendang, jangan dedaknya. Dagingnya ada juga Ustaz, tapi dedaknya agak lebih sikit. Bu, kita ini kalau bertetangga, mungkin ada pohon buah-buahan, mungkin rambutan, buah mangga, buah matoa, buah mata kucing, mata kambing. Yang penting bermato lah. Ini nak. Akhirnya buah itu tak hanya ada yang sampai ke tetangga kita. Itu punya siapa tuh? Milik bersama tuh. Orang yang beriman, tuan rumahnya ngomong duluan. Bu, kalau nanti mangga kami ini atau rambutan kami ini masak, kepengin bapak ibu makan, ambillah. Kami halalkan, kami ikhlas, tapi kami mohon maaf sekiranya ada dahan ranting daun yang jatuh yang tak sempat kami bersihkan, yang menjadi sampah, kami mohon dimaafkan. Enak nak begitu? Enak tak? Ini kadang buah yang ke arah tetangga itu diambil semuanya. Yang ditinggal, ada tak tetangga yang macam itu? Mana dia orangnya? Kau tak datang Kadang-kadang mata kita ni mengomong, bu, lebat betul lah buah ibu RT gitu tu ya. Ya tak? Berjuntai-juntai buahnya. Masya Allah. Ingat, orang yang suka bersedekah, hatinya akan tenang. Orang yang suka bersedekah, rezekinya berkah. Orang yang suka bersedekah, doanya akan diijabah. Orang yang suka bersedekah, kematiannya husnul khotimah. Orang yang suka bersedekah dijauhkan dari mara bahaya. Orang yang suka bersedekah diangkatkan penyakitnya. Orang yang suka bersedekah dipanjangkan umurnya. Semuanya ada kisah. Bu, pertama, yang suka bersedekah dijauhkan dari bala. Di zaman Bani Israel ada seseorang yang menjual roti, tetapi saingan jualan ini tentu ada. Tidak, dia suka jualan tapi sedekah. Ada saingannya ini tidak senang. Lalu karena tahu orang tuang jual roti ini selalu berdagang dengan keranjangnya, diletakkan seekor ular yang berbisa. Tapi ketika orang ini pergi ke suatu tempat jualan, nampaklah seseorang bapak-bapak yang ahli ibadah yang lapar. Pak, saya ada roti ini untuk bapak. Terima kasih, didoakan. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dan Allah selamatkan kamu. Bapak mau roti lagi? Cukup, tapi saya punya lebih nih. Dikasih, didoakan lagi, dikasih, didoakan. Ketika jualannya selesai, bu, dibuka keranjangnya, di situ ada ular, tapi ular itu terdiam membisu. Padahal namanya ular kobra itu gersiknya. Disitulah Allah mengunci mulut ular tersebut, dijauhkan dari bala. Yang kedua,
Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ada seseorang yang penyakitnya tak kunjung-kunjung sembuh, berobat sana berobat sini. Kadang-kadang kita lupa yang menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah. Tapi dengan sedekah Allah senang. Ketika dia berobat kemana-mana tak sembuh-sembuh, datanglah dia kepada seorang alim ulama. Pak Imam, Pak Ustaz, saya udah capek berobat tapi tak sembuh-sembuh. Apa yang harus saya lakukan? Lalu Ustaz ini solat hajat. Selesai solat, kata Ustaz tu, nanti kamu pulang ke rumah, bikin sumur, airnya sedekahkan untuk masyarakat. Dibikinnya. Dengan sedekah air tadi, penyakitnya mulai sembuh. Wah. Dengan sedekah bisa menyebabkan panjang umur. Ustaz, umur tu kan tak panjang tak pendek sudah diatur, ya. Tapi kalau kita dengan doa, insya Allah kan begitu. Di zaman Nabi Ibrahim, ada murid Nabi Ibrahim datang. Wahai guruku, saya besok pagi mau menikah. Oh, senang gurunya. Mudah-mudahan lancar. Setelah dia pulang, datang malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Ibrahim, besok pagi muridmu itu akan kucabut nyawanya. Masya Allah. Bayangkan bu, besok nak menikah, besok pula mati. Terlintas pikiran Ibrahim mau memanggil kembali muridnya. Kalau nak nikah jangan besoklah, malam nanti. Tapi mungkin sudah ajal kan? Biarlah. Rupanya besok masih hidup. Seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai setahun. Ibrahim bertanya-tanya, jangan-jangan malaikat maut kemarin bohong. Datang malaikat maut. Ibrahim, memang waktu itu sudah saatnya jatahnya ku cabut nyawanya. Tapi malam hari itu dia telah bersedekah kepada anak yatim sebanyak 7 dinar. Maka Allah lipat gandakan setiap 1 dinarnya 10 tahun umurnya. Berarti kalau 7 dinar 70 tahun. Jadi kalau nilai 1 dinar itu lebih kurang 2 juta bu. Berarti kalau 7 dinar 14 juta. Jadi ibu-ibu sekarang masih bisa hidup 70 tahun lagi. Tapi sedekahnya dinar. Jangan 5.000, 10.000 masuk ke bakul, besok pagi pun mati. Bu, itu dia. Apalagi sedekah bisa menyebabkan kematian, husnul khotimah. Ada seseorang bu, dia memandikan mayat. Mayat ini tersenyum lebar. Penasaran ya, apa amalan orang ini kok begini kematiannya. Lalu Allah takdirkan dia bermimpi, bertemu dengan orang yang mati tadi. Dalam mimpinya apa katanya? Aku aneh melihat mayatmu kok tersenyum lebar. Apa gerangan amalmu? Apa katanya? Saya ini rajin sedekah setiap pagi. Wajib saya sedekah setiap pagi. Siapapun orang yang saya jumpai, saya sedekah. Baik itu uang maupun makanan. Sewaktu hari hujan tak ada yang lewat, saya berikan sedekah makanan tapi tak ada orang. Hari hujan terus, kebetulan yang lewat adalah seekor keledai. Keledai itulah yang kuberi makan. Ternyata ketika aku meninggal dunia, yang aku harapkan adalah amal kebaikanku yang menjemputku. Tetapi seekor keledai itulah yang menjemputku. Itu yang membuat aku tersenyum. Masya Allah. Padahal bu,
dia beranggapan sedekah dengan seekor keledai itu tidak ada sama sekali maksudnya daripada tidak. Tapi jangan kita anggap bisa jadi yang kita berikan makanan kepada binatang itu yang bisa menyebabkan kita kematian yang husnul khotimah. Ada kan kita pernah dengar berita seorang pelacur bisa masuk surga gara-gara memberi minum tudir. Coba kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pulang kita dari masjid ada orang jual makanan burung merpati, kita beli tebarkan. Kita nggak tahu dari mana kebaikan yang kita berikan itu yang akan mengantarkan kita husnul khotimah. Sudah belum? Maka ibu-ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, sedekah kepada siapa saja. Tapi ingat kata Nabi, la mu'min, tidak beriman kamu apabila tetanggamu ada yang kelaparan, kamu tidur dalam kekenyangan. Ya enggak? Jadi peduli kita dengan tetangga, sedekah. Mungkin ada janda yang miskin, ya enggak? Ada anak yatim, sedekah. Kepada karib kerabat, kepada handai taulan, kepada orang tua, kepada saudara. Bu, sedekah yang paling tinggi pahalanya, yang paling tinggi pahalanya adalah sedekah dengan para alim ulama. Sedekah dengan ustaz. Besok mau dekat Ramadan jangan kain sarung lagi. Kalau kain sarung itu kan cuma bawa sholat, ya enggak? Entah baju bisa dibawa ceramah, bawa khutbah, ya enggak? Tapi saya bukan nak menyinggung, ingatkan aja. Yang ketiga adalah berakhlak dengan tetangga, bersedekah, memberi hadiah. Bu, kalau ada tetangga kita berangkat haji umroh, kasih hadiah. Jadi berangkat bu, insya Allah kami berangkat, mohon doanya supaya selamat. Bu, ini ada sedikit hadiah dari kami untuk jajan-jajan. Enak gak bu? Enak, namanya kasih hadiah. Saya pun enak juga karena kasih hadiah. Pulang kita dari tanah suci, kita balas pula, bu, ini air zam-zam saya bawa tawaf untuk ibu. Senang gak? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Bu, kata Nabi, la mu'min, tidak beriman kamu apabila dengan tetangga kamu masa bodoh, cuek. Orang nak ke masjid lah. Orang wirid lah. Orang sakit tak peduli, yang mati tak peduli. Besok kalau dia yang mati, siapa yang peduli? Ya kan? Orang tak tahu siapa yang meninggal tu. Ibu Syanu tu memang jarang dia ke masjid, biar aja lah. Tapi kalau kita rajin ke masjid, kita rajin majlis taklim, kita rajin sedekah, ketika kita meninggal, orang akan merindukan kita, bahkan merasa kehilangan. Kebaikan kita akan dikenang orang. Ya enggak bu? Ada jamaah saya yang meninggal di Rumbai, semua jamaah takziah nangis. Kenapa nangis? Kehilangan. Pak Ustaz, ibu kami ini baik Pak Ustaz. Pokoknya kami sering diajak ke masjid berjamaah, habis solat kami ngaji sama-sama. Dialah yang selalu mengumumkan jamaah, ibu, hari ini kita wirid, ustaznya dah datang, mohon segera cepat langkah kakinya bu. Meninggal ya Pak Ustaz. Jadi hati-hati yang sering mengumumkan. Tapi ketika dia meninggal kan dikenang orang kebaikannya bu. Tak ada yang berani nak menggantikan tu. Ibu lah, enggak lah, nanti awak ngikut juga. Awak suruh protokol, awak suruh ngaji.
Tak apa-apa kan Bu? Semua kita pasti mati. Tapi kalau bisa kematian itu memang ditangisi orang kebaikan kita, ya enggak? Ini kadang kata Nabi, apabila kamu dengan tetangga tidak berbaikan, dengan tetangga bermusuhan, dengan tetangga membuat tetangga tidak nyaman, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Ada jamaah kami, Pak Ustaz, tetangga kami sebelah tuh meribut siang malam. Kenapa meribut? Main batu domino, kelepak kelepu, kelepak kelepu. Kasih tahulah Bu, kadang-kadang kami istirahat terganggu Pak Ustaz. Udah berkali-kali kami ingat, tak mau juga berhenti. Kalau tak mau begitu, lapor dengan Pak RT. Macam mana kami nak lapor Pak Ustaz? RT-nya ikut. Lapor Pak RW. Apa lagi? Ingat. Apabila kita dengan tetangga tidak berbaikan, ingat Bu, karena itu akan berimbas kepada kita besok. Jadi dengan masyarakat, akhlak bertetangga, peduli dengan yang sakit. Orang yang sakit tetangga itu datang. Siapa yang sakit Bu? Datang. Ketika dia turun dari rumahnya sampai menuju ke rumah yang sakit itu Bu, begitulah umpamanya dia sedang memetik buah-buahan yang ada di taman-taman surga. Sampai di rumah orang yang sakit tersebut, baru dia nikmati buah surga tadi. Sampai ketika kita melihat sahabat kita yang sakit, hiburkan hatinya, senangkan hatinya. Bu, yang sabar. Mudah-mudahan dengan ujian ini bisa menghapus dosa dan kesalahan ibu. Doakan kami juga yang hadir di sini. Semoga kami juga diberikan kesehatan, karena doa orang yang sakit itu dikabulkan Allah. Itu Bu. Jangan kita datang ke tempat kawan kita yang sakit, kita takuti. Kawan saya kemarin macam inilah Bu. 2 harinya lewat. Gejalanya sama. Ibu ada enggak penciuman lagi Bu? Enggak ada. 2 harinya Bu. Jadi jangan ditakuti, setidaknya dihiburkan, disemangatkan, ya enggak? Jangan ibu cepat pergi Bu. Tak ada, kami kawan lagi ke masjid sama. Jangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita muliakan tetangga. Insya